Yes, aku punya background baru. Kok openingnya begitu? Hai, kembali lagi dengan aku Roma di Cerita Roma. Di video kali ini aku akan berbagi informasi menarik buat kalian yang baru mau mencoba untuk merawat wajah kalian dengan menggunakan skincare. Sebelum kalian mencoba essence, serum, AHA, BHA, dan yang lain sebagainya untuk exfoliator, stop dulu, tahan dulu, jangan buru-buru say. Karena kalian harus tahu dasarnya dulu. Ibaratkan kalau kalian bangun rumah itu kalian harus punya fondasi yang benar. Fondasinya itu harus dibuat kokoh dulu supaya saat kalian bangun rumah itu nggak mudah roboh. Sama juga kayak kita mulai merawat kulit kita harus buat fondasi yang bagus dulu. Yang aku maksudkan fondasi yang bagus di sini adalah kita harus memperbaiki skin barrier di kulit wajah kita dahulu. Sebelum kita mencoba hal-hal yang menggunakan serum, essence, itu ada 4 tahap yang harus diperhatikan untuk merawat wajah bagi pemula. Nah, apa 4 tahap yang aku maksud ini? Sebelum aku kasih tahu ke teman-teman semua, aku meminta like-nya dulu dan subscribe-nya. Dukung terus channel aku supaya aku terus semangat buat video ini. Oke? 4 dasar yang aku maksud, yang pertama adalah membersihkan wajah. Yang kedua, menyegarkan wajah. Yang ketiga, melembabkan wajah. Yang keempat, melindungi wajah. Kita bahas satu-satu mulai dari membersihkan wajah. Fungsi yang pertama ini adalah untuk membersihkan wajah, karena kita sudah beraktivitas seharian, terutama buat kalian yang sering beraktivitas outdoor dan sering menggunakan skincare ataupun make up di dalam kegiatan kalian sehari-hari. Jika tidak dilakukan cleansing, membersihkan wajah dengan benar, itu akan menyebabkan polusi debu make up yang kalian gunakan ataupun skincare yang kalian gunakan itu tidak terangkat. Itu dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Bukan hanya itu, skincare ataupun make up yang gak terangkat dengan baik dari kulit wajah kalian itu juga bisa menyebabkan kulit wajah itu terlihat lebih kusam. Menurut aku, cleansing atau pembersih wajah itu sangat mudah dicari. Pilihlah cleansing atau pembersih wajah itu yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Dan di pasaran itu banyak banget jenis-jenisnya. Aku sudah pernah bahas sih tentang cleansing atau facial wash lebih tepatnya. Videonya ada di yang ini gambarnya, kalian bisa lihat di YouTube video aku. Dari Safi, ada aku juga pakai Clean and Clear seperti ini. Ada Agnes juga kalau aku lagi berjerawat, dan ada juga Nivea yang paling kesukaan aku banget. Dan ini adalah beberapa contoh facial wash untuk membersihkan wajah kalian. Ini yang aku gunakan biasanya sehari-hari untuk membersihkan wajah aku setelah aku beraktivitas. Tapi kalau misalnya aku merasa ini kurang cukup, aku biasanya harus membersihkan wajah aku pertama dengan micellar water. Kalau kalian juga punya cleansing balm itu juga bagus, karena itu juga bisa melunturkan setiap kotoran yang menempel di wajah kita. Karena ada kotoran yang bisa larut dalam air, ada juga yang nggak bisa larut dalam air. Tapi di sini aku pilihnya yaitu micellar water. Contoh dari pembersih wajah yang aku gunakan juga ada micellar waternya dari Safi yang ini. Terus ada Pixie untuk menghapus makeup aku, dan aku biasanya juga ada pakai face tonicnya dari si Viva yang legend banget. Masih banyak banget sih jenis-jenis facial wash ataupun hand micellar water yang ada di pasaran. Kalian tinggal pilih aja yang sesuai jenis kulit kalian. Menurut aku yang paling gampang itu untuk memilih skincare adalah facial wash atau micellar waternya, karena itu sangat jarang banget menyebabkan kulit kita iritasi seperti jerawat ataupun kemerahan, karena dia durasinya kan bentar banget untuk nempel di wajah kita. Tinggal kita beri air, kita bilas, dan terus kita sampai 1 menit kayak kita kucek-kucek dikit-dikit baru kita bilas. Makanya itu sangat-sangat kemungkinan iritasinya itu sangat sedikit. Jadi kalian bisa coba berbagai facial wash Sampai kalian merasa cocok dengan salah satu produknya, ya udah pakai aja. Kedua, hal basic yang harus diketahui, harus dipahami, yaitu adalah menyegarkan wajah. Setelah wajah kita bersihkan dengan menggunakan facial wash, micellar water, itu membuat pH di kulit wajah kita itu berubah.
Setelah dibersihkan, kalian perlu menambahkan toner ataupun tonik untuk membersihkan atau menyegarkan kulit wajah kalian. Karena kulit yang kusam akan lebih cepat pemulihannya itu dengan menggunakan toner. Di sini aku menggunakan face tonernya dari Wardah yang ini. Nah, ini aku suka banget, ini udah kesekian kali kayaknya, ini botol kelima atau keenam yang aku gunakan. Dia memiliki niacinamide dan pH balance formula untuk membuat kesegaran di wajah kita dan menetralkan pH yang ada di wajah kita setelah selesai kita bersihkan. Penambahan menggunakan face toner ini juga bisa membantu mengangkat sisa-sisa makeup yang tidak terluruskan atau tidak terbersihkan dengan facial wash. Selain dari Wardah ini, juga aku kadang pakai face tonic yang ini. Tadi aku tunjukin di awal, ini aku juga pakai. Ini adalah face tonic dari Viva, legend banget, legend. Kenapa aku bilang legend? Ini kita dari emak kita, dulu juga dia udah ada gitu loh. Saking legendnya dia ada sampai sekarang dan harganya itu murah banget. Aku nggak tahu sih kenapa bisa murah, padahal dia sebagus itu. Kalau kalian mau tahu reviewnya aku tentang ini, udah aku buat video sendiri, gambarnya ini. Masih banyak face toner yang lainnya, kalian bisa juga jumpai di pasaran untuk mencari yang sesuai untuk kulit wajah kalian. Dan yang ketiga yaitu melembabkan kulit wajah. Kenapa ini penting? Karena setelah kita membersihkan wajah, itu kulit kita secara tidak langsung, kulit minyak kita itu ikut terbersihkan. Dan pH-nya berkurang, tadi diperbaiki dengan face toner. Setelah diperbaiki pH-nya, kulit kita juga tetap harus dilembabkan, say. Kulit wajah yang sehat itu tandanya memiliki kelembapan yang bagus, bukan kering. Seperti permukaan tanah, itu kalau kelembapannya berkurang, tanah itu akan mulai retak. Nah, seperti itu juga dengan kulit wajah kita. Kalau kelembapannya itu tidak ada dan menyebabkan kering seperti itu, nah kulit-kulit di lapisan paling luar ini akan mengering dan mengelupas cepat. Keriput-keriput di wajah, garis-garis kecil di wajah itu cepat muncul dibandingkan kalau kulit wajah kita terhidrasi. Makanya kulit wajah juga harus diperhatikan kelembapannya. Ada beberapa moisturizer yang bakal aku sarankan sama kalian. Ini aku sarankan ya guys, bukan kalian untuk menggunakan ini, enggak, karena kalian juga harus trial and error, karena enggak semua kulit wajah itu cocok dengan moisturizer yang akan aku contohkan ini. Jadi kalian boleh ikutin ataupun enggak. Sekali lagi, kalian harus trial and error untuk mencoba moisturizer yang cocok di wajah kalian. Nah, di sini aku mencontohkan ada dari beberapa produk. Yang pertama dari Emina. Emina ini yang untuk ini adalah Emina Mist Pimple untuk kalian yang berjerawat. Kalau misalnya kalian butuh moisturizer untuk kulit kalian yang jenisnya berjerawat, kalian bisa pakai Emina Mist Pimple. Nah, buat kalian yang kulit wajahnya normal, aku juga punya contohnya dari Emina Bright Stuff ini. Ini untuk moisturizer untuk jenis kulit yang normal, kalian bisa menggunakan ini. Ada juga produk dari Wardah seperti ini. Yang paling kecintaan aku banget adalah si Nivea Soft yang ini. Aku suka banget pakai moisturizer dari Nivea yang ini karena dia teksturnya lembut banget dan cocok di kulit aku. Hasilnya itu nggak bikin berminyak terlalu gimana, tapi membuat kulit kita lembab. Lembabnya itu nggak berminyak atau kayak berlebihan gitu. Ini adalah hal yang paling penting. Kalau ini di skip, ini sangat sayang banget karena ini yang menentukan, yang ibaratkan kalau misalnya kalian berperang, inilah senjata kalian. Kita melakukan aktivitas sehari-hari dan kita pasti bakalan terkena sinar matahari. Kita bakalan kena sinar matahari, dan sinar matahari itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan kita butuh penangkal untuk kulit wajah kita supaya wajah kita diprotek, dilindungi. Jika sinar ultraviolet itu langsung kena wajah, itu bisa mempercepat timbulnya bintik hitam dan mempercepat penuaan dini. Kalian bisa memilih sunscreen untuk melindungi kulit wajah kalian ketika kalian beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk kandungan SPF-nya juga diperhatikan. Kalau misalnya kalian lebih banyak di dalam ruangan, itu aku rasa sih 30 SPF
plus itu juga udah cukup untuk aku pribadi. Tetapi jika aku perkiraannya berada di luar dan terkena sinar matahari langsung, aku biasanya menggunakan sunscreen yang memiliki 50 SPF+++. Sunscreen yang aku gunakan ya ini dari Nivea Sun Protect and Moisturizer. Aku juga suka pakai ini karena ketika aku pakai ini, dia membuat kulit wajah aku lembab karena juga sudah mengandung moisturizer. Rasanya tingkat kesulitan untuk memilih sunscreen ini juga lebih sulit dibandingkan memilih moisturizer, karena kandungan yang ada di sunscreen itu juga ada yang cocok, ada yang enggak di setiap kulit. Jadi kalian harus trial and error untuk mengetahui apa sunscreen yang cocok untuk kulit wajah kalian. Itu dia video aku kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan dukung aku terus. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.